Nah, memang Bapak Ibu, saya untuk pramuka ini saya menawarkan kepada grade 9 Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi kakak pembimbing. Karena setiap kali pramuka dibutuhkan 10 pembimbing kelompok untuk membimbing anak-anak. Jadi dari kakak pembina dari Buduk itu meminta. Jadi kalau Bapak Ibu mengizinkan putra putrinya untuk ikut di situ, maka ekskul mereka jadi ekskul pramuka. Yang grade 9, karena mereka akan berhenti di semester 1. Semester 2 mereka akan ikut ekskul lagi. Ya. Sementara yang saya minta untuk Mr. Alun obsesi untuk membantu. Tapi kalau memang ada yang mau ikut, saya pikir ya itu sebuah pelayanan tertentu dan itu sebuah skills juga Bapak Ibu di kehidupan mereka nanti. Itu suatu skill yang banyak kali dibutuhkan menjadi seorang pemimpin kelompok, pemandu kelompok. Oke, saya lanjutkan saja. Ekskulnya kan begini. Ya, pasti dapatnya ya. Ya, jadi gini, terima kasih Bu untuk mengingatkan saya. Jadi Bapak Ibu mungkin 2 hari terakhir kemarin Bapak Ibu mendapatkan selebaran tentang kewajiban siswa Indonesia di seluruh Indonesia untuk memasang bendera merah putih ukuran 3x5 cm di dada anak di baju nasional. Itu bukan dari kami, itu dari pemerintah. Jadi itu memang sudah diikutkan di invoice bulan khusus. Ya, karena memang kami dapat pemberitahuannya itu juga setelah kami mengeluarkan edaran. Itu baru kami dapatkan itu dan semua sekolah sama rasanya. Semua sekolah sekarang agak besar begini Pak. Kalau pakai pin itu kami kemarin sempat berbicara Bapak Ibu. Kami kan mau menerapkan sistem poin dan salah satu sistem poin itu ada poin ketinggalan barang min 5. Nah, saya kasih kalau pinnya ketinggalan barang. Ya. Gimana Ibu? Nah itu justru itu ketika mereka nanti lupa juga pakai di loker, itu juga akan terkena sanksi. Jadi lebih baik dipasang di situ. Sehingga memang seperti yang ada di pin, tapi bentuknya adalah seperti yang time dipasang seperti ini. Dan saya mau tambahkan itu pengumumannya sudah dibagikan kemarin, jadi mungkin ada yang sudah menerima ya tentang BSIA. Ya, seperti yang saya katakan sudah ada edaran. Iya, cuma kan begini Pak, kami memberikan kesempatan kepada putra putri Bapak untuk berekspresi. Nah, salah satunya berekspresi tentang baju ya. Itu kami berikan dari harusnya kan bebas. Itu sering saja untuk itu juga. Betul bebas sih. Mereka Rabu kan pramuka. Rabu jadi pramuka Pak. Iya. Jadi seharian bisa pakai pramuka. Jadi tadi saya sampaikan Senin nasional, Selasa Kamis NDC, Rabu pramuka, Sabtunya lebih bebas. Ya, ya. Ya, karena kalau kemarin itu memang saya nggak tahu artinya 4 itu apa sih? Kita
pernah berjalan 1 tahun itu sempat warnanya hilang Bapak Ibu. Jadi karena dicuci biasanya menggunakan Baiklin dan warnanya itu jadi putih, jadi namanya itu nggak kelihatan. Nah kami takut terjadi itu juga di bag merah putih, jadi kami berikan 4. Jadi kalau bisa untuk pakaian jangan dicuci dengan Baiklin karena itu akan hilang warnanya. Itu yang terjadi di bag nama yang saya pengalaman selama setahun 2 tahun ini. Jadi itu mungkin alasannya Bu. Oke, saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kalian akademis. Kami sudah bagikan, Bapak Ibu sudah menerima. Jadi Bapak Ibu bisa tempelkan itu, tetapi ini hanya berlaku 1 semester saja Pak. Kenapa hanya berlaku 1 semester, tidak 1 tahun saja kan? Karena kami tidak mau berhati-hati dengan kami akademis semester 2. Karena tentu SMP harus menyamakan dengan TK, SD dan SMA. Itu alasannya. Jadi kami terbitkan berkala 1 semester. Nah, kalau akademis akan berlaku, ya ini sudah 10 Juli ini adalah hari pertama MOS Bapak Ibu ke-77, dan kemudian 13 Desember ini adalah hari penerimaan raport semester 1. Jadi sepanjang itulah kalau akademis kita di semester 1. Kemudian tahun pelajaran 2014-2015 semester 1 memiliki 104 hari akademik sekolah. Bapak Ibu bisa melihat di catatan di bawahnya itu. Jadi mulai dari bulan ke bulan sudah muncul. Nah, pemerintah itu memberikan kepada kita itu hanya 102 Bapak Ibu. Jadi kita punya jatah lebih 2 hari. Maksud saya adalah sekolah kita sudah di atas standarnya pemerintah. Kemudian berisi buku panduan, ya nanti akan dibagi kapan ya? Buku panduan. Buku panduan buku pribadi siswa. Buku panduannya. Ya, buku panduan siswa itu akan jadi minggu depan. Jadi nanti tiap hari Jumat seperti tiap Jumat akan dibagi. Iya. Buku panduan itu saya belum dapat. Oke, jadi Bapak Ibu nanti buku panduannya akan berisi tentang semua informasi tentang sekolahnya seharusnya diketahui oleh orang tua. Ada tertib, ada juga ada sistem poin di sana. Jadi perbuatan caring yang dapat nilai plus yang seperti apa, pengurangan poin karena nggak respon dan respect juga seperti apa. Jadi nanti ada semua di sana. Dan kami juga akan tempel besar-besar di depan di setiap lantai ya, di setiap siswa setiap hari bisa melihat. Kemudian ada terpenting, kemudian ada panduan berseragam. Ya, tentu itu adalah sebuah standar yang kita yakini bersama menjadi standar yang wajib dilakukan oleh para siswa. Kemudian ada banyak informasi yang lain, jadi Bapak nanti bisa melihat di dalamnya. Kemudian buku siswa dan buku agenda. Nah, itu buku siswa berfungsi sebagai seperti buku agenda, mencatat reward dan punishment weekly. Ini berlaku bagi grade 7 dan 8 seperti yang sudah kita jalankan selama 3 tahun terakhir. Tetapi untuk grade 7 Bapak Ibu, ini ada sedikit perbedaan. Grade 7 akan diberikan kesempatan untuk menyiapkan satu buku tulis yang berfungsi seperti buku agenda, tetapi hanya khusus semester 1 saja. Kenapa? Karena itu adalah peralihan mereka dari level SD ke SMP. Kami hanya berikan kesempatan untuk mereka mandiri dalam waktu 1 semester. Jadi buku tulis biasa, Bapak Ibu tulis tanggal, mereka tulis tanggal, kemudian dibagikan apa, ada teman apa mereka tulis, ada TT dan TTO dan TTG. Ada guru dan ada ya. 1 semester selesai Bapak Ibu, maka kami akan memakai buku siswa yang weekly dibagikan setiap Jumat, dibawa pulang, Senin dikembalikan ke sekolah dan akan direkap tata tertibnya di dalam sistem komputer tersebut. Nah, ini penting Bapak Ibu. 1 semester setiap siswa punya hak Bapak Ibu untuk bolos 5 hari.
Ya, 1 semester 5 hari. 1 tahun ajaran 10 tapi tidak bisa diakumulasikan. Misalnya begini, 5 tak buat masuk terus supaya nanti bisa 10 hari dan kemudian tidak bisa. Ya, 5 ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itu dan Bapak Ibu bisa mengacu kepada kalender akademis kita untuk berlibur. Ya, artinya Bapak Ibu boleh pesen tiket murah hari ini asalkan di total berdasarkan hari efektif yang ada di kalender akademis tidak lebih dari 5. Itu saja. Boleh ya, daripada saya sering kali harus tarik dulu. Pokoknya 5 aja sudah. Dan memang pemerintah mengatakan 5. Jadi ya sudah sama ya. 5 hari cuti. Kalau pegawai kan 6 hari cuti, 1 tahun 12. Jadi kalau siswa dikurangi 1. Oke. Yang terakhir, sorry, dari 2 terakhir tentang art. Ini saya banyak masukan dari orang tua, dari PTA juga. Mungkin sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, saya mengundang semua PTA itu boleh masuk ke depan. Komandannya Komandan Osi. Untuk panggil teman-temannya, saya akan perkenalkan supaya Bapak Ibu bisa mengenal. Silakan. Nanti akan jelaskan ya, pemerintah itu. Ya. Mari silakan, sorry ibu-ibu, karena ada papasnya. Jadi kalau rapat saya kadang-kadang sungkan deh. Saya ya, mungkin nggak lengkap. Jadi inilah ya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari orang tua murid yang dalam hal ini bisa membantu Bapak Ibu menyambung hal yang ingin disampaikan. Tapi di sini sebenarnya ada kurang 2 orang lagi ya. Saya Ibu Osi, anak saya di grade 9. Mungkin dari perkenalkan sendiri. Saya mamanya Casey, kelas 9 juga. Saya mamanya Jidian kelas 9. Saya dengan Lydia, mamanya Dion kelas 8. Saya mamanya Deli dari grade 8A. Ya, jadi Bapak Ibu kira-kira yang akan disampaikan mereka adalah fasilitator. Yaitu kalau Bapak Ibu punya undang-undang dengan sekolah, kalau nggak bisa langsung disampaikan kepada sekolah, Bapak Ibu bisa bicara dengan mereka. Dan mereka ini sangat aktif loh, memberikan usulan pada sekolah. Kalau sampai sekolah bisa seperti ini karena banyak masukan dari BPI. Dan kita kasih pos dulu. Iya, tentang buku Bapak Ibu, tentang art dulu ya. Jadi Bapak Ibu gini, ada banyak masukan juga, khususnya dari PTA tentang materi art. Ya. Jadi kemarin saya sudah bicara dengan Mr. Waldi sebagai guru art kita, Bapak Ibu. Semua bahan yang bersifat kreatif disiapkan sendiri oleh siswa. Saya tanya apa maksudnya Mister? Maksudnya begini, kalau memang proyeknya itu berupa bahan-bahan yang kreatif Bapak Ibu, misalnya barang bekas, kemudian yang antar satu dengan yang lain itu nggak sama, itu disiapkan oleh mereka sendiri. Tetapi bahan-bahan yang bersifat umum akan disiapkan oleh sekolah. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kanvas
atau misalnya barang yang akan dibatik dan seterusnya itu pasti bisa di sekolah. Tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kesulitan mencari barang yang diminta, Bapak Ibu bisa segera langsung menghubungi guru yang bersangkutan supaya bisa dikoordinir pengadaannya. Ya, saya pastikan Bapak Ibu, ya kami tidak mengambil untung atau apa itu karena itu pengadaan seperti itu. Ya, jadi saya berharap ini bisa menjadi penjelasan untuk kita semuanya. Jadi barang yang bersifat kreatif disiapkan sendiri, tetapi barang-barang termasuk alat-alatnya Bapak Ibu seperti kuasnya, gitu ya, catnya itu tentu siapkan sendiri. Ya, itu untuk alat. Dan kemudian tadi pertanyaan bagus sekali tentang buku paket 7 dan 8. Bapak Ibu bisa cek di sekolah manapun di Surabaya, pasti grade 7 dan 8 belum ada bukunya hari ini. Pasti. Kenapa? Karena buku yang harus dipakai Bapak Ibu, itu buku yang hari-hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kami sudah pesan sekian waktu yang lalu sampai hari ini belum datang juga. Kata pemerintah apakah ada informasi? Ya, mereka sih berjanji pada kita untuk memberikan itu di awal tahun ajaran. Tapi hari ini nyatanya belum ada. Lalu bagaimana kita menyiasati itu baru saya mengambil kebijakan begini. Kita dapat PDF soft copy-nya dari pemerintah. Jadi kami akan kopikan per bab dulu. Ya, per bab akan kami kopikan. Ya, bab 1 kami kopikan ke semua mapel. Kemudian setelah bukunya datang baru kami hentikan fotokopinya, kami bagikan buku. Jadi memang pemerintah ini sebenarnya belum terlalu siap dengan harga khususnya dalam pengadaan buku paket. Itu ternyata sampai ke ini kami belum mendapatkannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, syarat kenaikan kelas, mohon menjadi perhatian semuanya. Yang pertama, menyelesaikan semua pembelajaran di SMP. Maksudnya apa? Maksudnya mereka harus punya rapor. Ya, kalau mereka punya rapor, berarti mereka memenuhi salah satu syarat dari kenaikan kelas. Nilai agama dan PKN di atas KKN. Nilai PKN kita 75, nilai agama kita 75 Bapak Ibu. Jadi harus dicatat itu supaya encourage putra putri Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai agama dan PKN minimal 75. Tetapi Bapak Ibu, saya memberikan sedikit berita baik karena penilaian sistem penilaian kita di agama dan PKN ini tidak melulu karena evaluasi, tetapi juga karena sikap, ya, baik KI 1 atau KI 2 itu dinilai di situ. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu khawatir dengan itu, karena saya pikir dan kedua tidak terlalu sulit. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nilai sikap itu minimal B. Ini semua sekolah sama Bapak Ibu. Jadi nilai KI 2 itu harus B. Kalau dulu di rapat yang HTSP itu ada kerajinan, kerapian, dan satu lagi yang kelompok yang di bawah, yang nilainya bukan angka tapi ABCD. Nah itu harus B. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu, karena sudah rapat online, maka itu lembaga terpisah. Nah yang halaman kedua itu yang harus minimal B. Ya, saya tidak tahu persis Bapak Ibu karena itu yang mengolah pemerintah. Nilai yang akan muncul di rapor itu nanti tidak akan berupa angka 0 sampai 10, tetapi huruf A, B, C, D, E seperti di kuliahan. Nah, KKN-nya itu 66,6 itu berarti B, C plus 6,6 sudah B. Jadi kalau ada KKN itu maksudnya adalah nilai Bapak putra putri Bapak ketika itu diubah menjadi huruf itu harus berbunyi B. Di bawah itu berarti nggak. Nah B itu berapa? Kalau nggak salah sih 66,6 ya. Kalau karena pembagiannya dibagi 3, 10 itu dibagi 3. Nilai mapel yang kurang dari KKN maksimal 3 Bapak Ibu perhatikan baik untuk 1 tahun ajaran.
satu taman aja. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau putra putri Bapak Ibu di semester 1 sudah ada 2 nilai kurang dari KKN, kan mapelnya tadi ada 11 begitu ya, kelompok A dan kelompok B 8 sama 3. Nah, kalau di antara di luar agama dan BKN tentunya, karena kalau itu di bawah B langsung KKN, di bawah di luar 2 mapel itu Bapak Ibu, kemudian di jumlah semester 1 sudah ada 2 mapel yang nilainya kurang dari KKN, maka mereka sudah hanya punya kesempatan di semester 2 satu saja mapel yang nilainya kurang dari KKN. Jadi dengan kata lain diakumulasikan. Nah, warningnya adalah ketika di semester 1 sudah 3, itu warning. Kenapa? Karena semester 2 dia harus lebih bekerja keras untuk supaya tidak nambah jumlah nilainya. Kenapa kami share demikian? Karena kami mau treatment siswa-siswi kita untuk berbuat lebih baik di waktu yang akan datang. Itu tujuan kami kenapa bisa. Jadi mereka berbuat lebih baik untuk di semester yang akan datang. Karena kalau mereka tahu mereka masih punya peluang, bagaimana mereka sampai di semester dan tentu itu berlawanan prinsip dengan apa yang sedang kita ajarkan. Baik, Bapak Ibu. Karena masih banyak ada yang presentasi, saya cukup ada saya undang nanti menyampaikan itu saya kita akan